Halo guys, balik lagi di channel teman curhat horor. Nah, this time TCH mau kasih sebuah film yang konsepnya menurut kita unik banget sih. Don't Breathe. Nah, itu judul filmnya. Nah, jadi film ini tuh menceritakan seseorang yang buta yang melindungi diri dari para perampok, guys. Nah, gimana sih ceritanya? Tonton video ini sampai habis ya kalau kalian pengen tahu ceritanya. Oh ya, by the way guys, buat kalian yang mungkin rada terganggu ya dengan spoiler, video ini berisi 100% spoiler. Jadi kalau kalian tidak ingin di spoiler, kalian bisa skip saja. Ahai. Dan kita intro dulu. Alex, Manny, and Rocky adalah seorang perampok yang suka mencuri barang-barang di rumah mewah, guys. Awalnya Rocky dan kawan-kawan ini nih merampok di sebuah rumah mewah dan mencuri serta membuat kekacauan di rumah tersebut dan berhasil membawa hasil curiannya. Nah, di dalam mobil ketika mereka bertiga kabur, si Rocky ini berkata bahwa dia pengen pindah banget ke California. Nah, di sini Alex yang tidak bisa ikut pindah ke kota lain, guys. Akhirnya dia pun pulang ke rumah dan menemukan bahwa ayahnya sedang tidak di rumah. Di sisi lain, Manny yang menukarkan barang curiannya hanya mendapatkan sedikit uang saja dari si bandar. Ya, kita sebut saja ya. Nah, terus si bandar ini menyarankan ada rumah curian lagi nih, yaitu rumah di Jalan Buena Vista nomor 1837. Dan Manny pun membicarakannya kepada teman-temannya. Lalu dia menjelaskan guys bahwa rumah tersebut pemiliknya adalah seorang veteran tentara yang hidup sebatang kara. Dan menjelaskan lagi bahwa dulunya tentara itu mempunyai seorang anak perempuan, namun anaknya sudah meninggal karena ditabrak oleh pengendara mobil. Dan sang penabrak ini malah menggantinya dengan uang untuk membebaskan dirinya dari penjara. Di sini otak jahat si Mane ini benar-benar bekerja dan pengen banget nyuri rumah ini karena dia berpikir guys, kalau di rumah itu tersimpan harta yang setara 300.000 dolar Amerika. Tetapi Alex ini malah agak ragu buat nyolong ke rumah itu, dan akhirnya mereka pun mundur dari meeting. Alex pun sampai di rumah dan Rocky pun langsung SMS ke Alex bahwa ia harus melakukan ini karena ia ingin kabur guys. Maksudnya kabur dari kota ini dan kabur ke California. Lalu Alex pun langsung nyari di Google alamat rumah itu. Di sisi lain, si Rocky ini guys diketahui orang tuanya memiliki ya katakanlah suatu problem ya. Dan Rocky pun mengajak Didi adiknya untuk jalan-jalan. Dan si Rocky ini menjanjikan ke Didi kalau dia akan pindah ke California bersama-sama. Lalu guys, setelah itu dia mendapatkan SMS dari Alex bahwa ia akan melakukannya. Sore harinya guys, tim perampok itu langsung survei perumahan tersebut. Dan saat di mobil, tiba-tiba ia melihat bahwa ternyata pemilik rumah ini buta. Malam harinya mereka pun beraksi dan mulai membobol rumah bapak tua tersebut. Oh ya guys, pemilik rumah ini mulai sekarang kita sebut Pak Buta ya atau Pak Tua ya. Nah, sebelum membobol, mereka bertiga seperti biasalah briefing dulu di depan rumah Pak Tua Buta ini dan membuat anjingnya pingsan terlebih dahulu. Setelah itu guys, mereka bertiga pun langsung masuk lewat jendela rumah Pak Buta. Namun di sini guys, Rocky yang masuk terlebih dahulu. Setelah Rocky masuk ke dalam rumah dan melucuti seluruh sistem keamanan rumah tersebut, lalu ia pun membukakan pintu kepada teman-temannya. Mereka bertiga pun mulai mencari di mana sih letak uang tersebut. Dan seluruh ruangan mereka geledah. Namun mereka tidak menemukan apa-apa guys. Hingga akhirnya si Manny pun masuk ke kamar Pak Tua. By the way guys, Pak Tua ini selalu siaga ya orangnya. Sampai-sampai ia menyimpan sebuah pistol di bawah kasurnya. Di sini Manny pun memasukkan sebuah bubuk bom asap ke dalam botol minum. Dan lalu dia menancapkan sesuatu ke botol tersebut dan berbunyi. Lalu karena bunyi itu tiba-tiba si Pak Tua ini terbangun karena mendengar suara botol. Lalu Pak Tua pun mematikan TV-nya dan kembali tidur. Dan bom asap tadi pun berhembus seketika. Mane pun berkata bahwa Pak Tua itu sudah dibius.
Lalu mereka pun melihat ke sebuah pintu yang ada gembok tebalnya dan berusaha membobol, namun gagal guys. Dan Manny pun akhirnya memikirkan sesuatu dan mengeluarkan sebuah pistol untuk membuka gemboknya dan menembaknya. Karena hal itu di sini Alex pun kabur guys. Lalu tiba-tiba guys, Pak Buta itu pun bangun karena mendengar suara tembakan. Mereka berdua pun berpura-pura sebagai orang mabuk. Tetapi Pak Buta itu menginjak engsel pintu dan merasakannya. Di sini Manny pun mulai gegabah. Ia kurang ajar sama orang tua. Ia pun mulai mengancam Pak Tua tersebut. Tetapi Pak Tua tersebut tidak takut dan malah maju ke arah Manny. Dan Pak Tua itu dengan hebatnya bisa meraih Manny dan mengambil pistolnya serta menghajar lalu menembak Manny. Manny pun tewas. Dan Rocky yang melihat hal itu pun guys segera berlari dan bersembunyi. Lalu dengan lantang Alex yang mendengar suara tembakan tadi ya, dia masuk dan bertemu Pak Tua di sebuah lorong. Dan Pak Tua tersebut pun segera mengunci pintunya. Dan akhirnya malam perburuan pun dimulai. Pak Tua segera menutup seluruh pintu keluar agar Alex dan Rocky yang ada di dalam terjebak. Di sini Rocky yang ingin keluar pun gagal karena Pak Tua itu malah masuk ke dalam lemari tempat persembunyiannya. Lalu di situ Rocky melihat sebuah brankas yang dipencet-pencet oleh Pak Tua dan memasukkan kode yang ia lihat tadi. Brankas pun terbuka guys dan uang yang tadi pun berhasil dicuri. Dan di situ Alex dan Rocky pun mencoba untuk kabur, tetapi lagi-lagi ditemukan oleh Pak Buta tersebut guys. Pak Buta itu pun seperti ingin menyeret Manny. Tetapi sebelum menyeretnya, Alex tidak sengaja menginjak lantai kayu yang berdencit. Dan Pak Tua yang curiga pun menodongkan pistolnya ke mereka berdua. Namun akhirnya tidak jadi guys. Dan akhirnya kembali menyeret Manny lagi. Di sini Manny itu udah jadi mayat ya. Lalu Alex dan Rocky pun akhirnya menuju ke lantai bawah atau basement. Namun di situ penerangan benar-benar gelap dan mati guys. Dan di sisi lain, Pak Buta mencium bau sepatu yang mereka lepas tadi di dapur. Dan di situ Pak Buta akhirnya tahu bahwa ada 3 orang yang membobol. Lalu Pak Buta pun kembali ke brankasnya dan mengecek brankas yang ternyata kosong. Akhirnya Pak Buta pun marah besar. Sementara 2 orang yang di basement tadi pun berjalan dalam gelap ketika ia menemukan seseorang yang terikat di tempat berisi bantal. Dan ternyata guys, orang itu adalah Cindy Robert atau orang yang menabrak anak dari Pak Tua di zaman dulu. Dan diketahui juga anak itu ternyata tidak bersalah. Pak Tua yang mendengar hal itu pun lari ke basement dan mengejar anak-anak tersebut. Dan Cindy Robert pun menuju ke sebuah brankas. Dan Alex serta Rocky membuka brankas itu dan menemukan kunci yang digunakan untuk membuka borgol dari Cindy Robert. Dan mereka akhirnya lekas kabur. Akhirnya sampailah mereka di sebuah pintu basement. Dan namun ketika pintu itu dibuka guys, boom shakalaka, tiba-tiba Pak Tua sudah di depan pintu itu dan menembak Alex. Namun beruntung ya, karena tembakannya hanya nyerempet di telinga aja nih yang kena. Namun sayang, di sini Cindy Robert sempat terkena tembakan di pipinya dan akhirnya jatuh dan meninggal. Alex dan Rocky pun segera kabur, namun lagi-lagi Pak Tua itu menembakinya. Pak Tua yang tadi menghampiri mayat Cindy, lalu ia menangis karena sedih. Pak Tua itu pun menutup pintu basement dan membuat tipuan untuk para perampok. Si perampok berpikir bahwa Pak Tua akan naik ke atas. Namun di sini guys, Pak Tua malah mematikan penerangan sehingga ruangan pun benar-benar gelap. Dan pertarungan dan kejar-kejaran antara Pak Tua dan kawanan perampok pun dimulai dalam keadaan gelap. Di situ, Rocky yang tidak bisa melihat apa-apa hampir saja memegang Pak Tua guys. Beruntunglah Alex memanggilnya. Pak Tua pun akhirnya berlari ke arah suara Alex dan ingin menembak Alex. Sayang sekali, pelurunya habis. Lalu Pak Tua itu pun malah mencekik Alex dan dari balik rak, dan Alex di sini berhasil lepas dari cengkramannya. Akhirnya mereka berdua pun lari ke lantai atas dan malah menemukan anjingnya bapak tua ini. Alex pun menenangkan anjing tua tersebut dan Rocky mencoba membuka pintu. Namun anjing Pak Tua malah mengejarnya dan mereka pun berlari ke lantai 2 dan berakhir di kamar Pak Tua.
Pak Tua terus-menerus mengejarnya dan mengambil pistol di bawah kasurnya. Di sini dua orang yang saking nekatnya pun mencoba memanggil polisi, namun ditahan oleh Rocky. Singkat cerita, Pak Tua itu pun akhirnya mendobrak kamarnya dan Rocky pun lari lewat ventilasi pintu. Dan akhirnya pintu pun berhasil didobrak guys. Lalu Alex terjatuh lewat jendela ke arah atap kaca yang mulai retak perlahan-lahan. Dan tiba-tiba di bawah si Alex ini sudah ada Pak Tua. Ajaib banget ya Pak Tua ini. Waduh gila. Nah balik lagi nih ke Rocky guys. Anjing Pak Tua berhasil masuk ke ventilasi dan mengejar Rocky. Rocky yang kalut pun segera masuk ke lubang yang entah nembusnya kemana. Dan Pak Tua yang tadi yang ada di bawah Alex ini pun sekarang sudah ada di depan Alex. Dan Pak Tua pun akhirnya menembakkan pistol ke arah jendela di mana Alex terkapar. Kaca pun pecah dan Alex pun jatuh. Alex yang jatuh pun berusaha untuk kabur, namun lagi-lagi guys dihalangi oleh Pak Tua ini dengan pistolnya. Alex pun akhirnya bersembunyi di dapur dan mengambil pisau untuk menyerang Pak Tua itu. Pak Tua versus Alex pun bertarung dan diketahui guys di sini Pak Tua mengandalkan pendengarannya. Pak Tua pun berhasil memukul Alex dan Alex mencoba meraih pistol Pak Tua. Dan Pak Tua malah memukulinya. Lalu Pak Tua itu pun berhasil menancapkan Alex dengan gunting rumput. Sementara itu guys, Rocky yang jatuh ke dasar ventilasi akhirnya sudah sadar. Dan ia pun meneruskan perjalanannya dan menemukan ventilasi lagi yang langsung tembus keluar. Tetapi guys, sayang sekali karena ventilasi itu tidak bisa dibuka. Lalu guys, tiba-tiba saja dari bawah ada tangan Pak Tua yang menariknya masuk lagi ke dalam rumah. Pak Tua pun langsung menghajar Rocky habis-habisan hingga Rocky berdarah-darah dan Pak Tua itu mencekiknya. Di situ Rocky pun akhirnya pingsan. Dan tiba-tiba guys, ia sudah terbangun di tempat di mana Cindy Robert ditemukan dan di depannya ada Pak Tua yang sedang duduk. Di sini guys, Pak Tua begitu sedih karena kematian Cindy Robert. Loh, kenapa sih kok sedih? Nah, jadi begini guys. Pak Tua ini kan anaknya mati ya gara-gara ditabrak Cindy Robert. Nah terus, Pak Tua ini akhirnya meminta keadilan dengan cara ia menculik Cindy Robert dan memasukkan spermanya ke dalam Cindy Robert hingga Cindy ini mengandung anak dari Pak Tua. Di sini Rocky bingung kan? Nah, karena Cindy dan kandungannya sudah mati guys, si Pak Tua ini akhirnya meminta keadilan lagi kepada Rocky dan memaksa Rocky untuk dimasukkan spermanya. Gila, stres banget anjir. So, mayat dari Cindy Robert pun dimasukkan ke dalam sebuah cairan yang mungkin semen kali ya. Nah balik lagi ke cerita guys. Pada saat Pak Tua ini mau memasukkan spermanya, si Alex pun terbangun dan langsung lari ke ruang basement. Dan Alex pun memukul Pak Tua dari belakang. Pak Tua pun terjatuh dan Rocky langsung marah-marah ke Pak Tua. Dan mereka berdua pun kabur. Tetapi sayang, ketika sampai di depan pintu keluar, Pak Tua pun akhirnya bangun kembali dan menembak Alex tepat di kepalanya. Alex pun tewas ketika. Dan di sini Rocky pun akhirnya sempat lari dan terbebas. Tetapi guys, dikejar oleh anjingnya Pak Tua dan langsung mengungsi ke mobil. Tapi sayang sekali lagi guys, saat ingin kabur, ternyata kuncinya nggak ada. Dan Rocky pun dengan pintarnya menjebak anjing itu ke mobil. Rocky pun akhirnya berhasil bebas dari anjing. Tetapi dia tidak melihat ada Pak Tua di belakangnya. Dan diseretlah Rocky kembali ke rumahnya Pak Tua. Dan di sini, secara tiba-tiba guys, Rocky pun melihat sebuah remote keamanan rumah dan langsung memanggil 911 dan akhirnya alarm pun berbunyi. Lalu di sini Pak Tua pun yang stres menembaki seluruh rumahnya hingga pelurunya habis. Dan Rocky pun memukul Pak Tua bertubi-tubi dan Rocky berakhir selamat. Dan di adegan terakhir guys, Rocky pun akhirnya pindah dari kota ini menuju ke California. Ketika ia mendengar sebuah berita tentang Pak Tua yang tadi itu, yang rumahnya kerampokan dan berhasil membunuh 2 perampoknya. Tetapi di sini ada benar-benar keanehan. Mayat Cindy Robert dan ruangan bantal untuk eksekusi sperma sama sekali tidak ketahuan guys. Jadi intinya di depan polisi ini Pak Tua tersebut tidak bersalah.
Dan malah dianggap ia bisa membela diri dengan membunuh 2 perampok yang tadi temannya Rocky. Dan Rocky pun tidak memperdulikan hal itu dan langsung berangkat ke California. Dan berakhirlah guys cerita tentang Don't Breathe ini. Jadi bagaimana cerita ini? Jika kalian suka dengan film-film yang seperti ini ya, kalian boleh request di kolom komentar. Atau jika mungkin kita membuat kesalahan dan ada kritik dan saran, kalian bisa langsung kasih kritik dan sarannya di kolom komentar. Baiklah, sampai berjumpa di recap selanjutnya dan TCH out.